semoga Bapak Ibu paling tidak tahu gambarannya aplikasi secara umum dulu ya. Nanti kalau secara detailnya mungkin pada saat timtek atau pelatihan-pelatihan di kabupaten atau di provinsi masing-masing. Nah, tadi disampaikan sama Kang Adiles, ketika integrated review, ketika di aspek keuangan, itu kan datanya mengambil dari Siskudes. Oke, kalau ini otomatis saja datanya mengambil dari database Siskudes. Kemudian untuk yang aspek non keuangan, nah, untuk yang aspek non keuangan ini itu datanya tidak ada di Siskudes. Makanya tadi saya sampaikan kalau penggunaan atau kalau implementasi siswa Siskudes ini perlu koordinasi dengan dinas terkait atau misalkan dinas PMD ya, karena untuk yang aspek non keuangan pasti datanya sangat kita perlukan. Nah, kalau di aplikasi ya, nanti untuk penginputan aspek non keuangan itu bisa kita input satu persatu tiap desa ya. Jadi misalkan SDM kita input satu persatu tiap desa di Julang, kepala desanya misalkan pendidikannya apa, kita input satu persatu. Nah, tapi kalau kita input satu persatu, kalau mungkin desanya sedikit nggak masalah. Tapi kalau kabupaten kota yang desanya sampai ratusan, kan bahkan misalkan sampai di Aceh itu sampai 800 kalau nggak salah ya, itu kan otomatis tangan kita pegel ya, nginput aplikasi siswa tugas ini. Padahal ini baru tahap rekapitulasi skor risiko, integrated review, kita belum mau diterinci. Itu sudah memakan waktu. Karena itu di aplikasi siswa tugas ini kita fasilitasi adanya ekspor impor dalam bentuk Excel. Nah, Excel ini siapa yang nanti mengerjakan? Kalau rekomendasi kami sih dari aplikasi siswa tugas ini kita eksporkan dulu format Excelnya, terus kemudian dari format Excel itu yang sudah muncul nama desanya diisikan oleh dinas terkait ya, misalkan tingkat pendidikan kepala desa ya, yang punya datanya pastinya dinas PND, kita tolong diisikan tingkat pendidikannya apa saja, kemudian kita yang menentukan skornya di Excel itu. Nah, setelah kita menentukan skor di Excel, baru kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi kerjanya kan lebih mudah daripada kita melakukan satu persatu tiap desa. Gitu ya, kenapa di sini disediakan fasilitas menu ekspor impor, karena untuk mempermudah proses rekapitulasi skor ini. Kemudian tadi di parameter juga ada yang kriteria aspek non keuangan ini customizable ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa aplikasi ini customizable, artinya aplikasi ini fleksibel ya, digunakan oleh APIP, oleh inspektorat baik P2 UPD maupun auditor ya. Itu kami usahakan, kami kembangkan agar bisa fleksibel, bisa diterapkan di semua kabupaten kota. Nah, makanya untuk yang aspek non keuangan ini kami juga tidak mengunci aspek non keuangan harus seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan sama Kang Ardiles, misalkan yang SDM ini temanya SDM, tema aspek non keuangan ini SDM, artinya maksudnya perangkat desa atau kakdes dan perangkat desa. Nah, bagaimana kita akan menilai resiko yang ada atau resiko terkait dengan tema SDM ini ya. Misalkan kita akan mengambil tema tingkat pendidikan, kita akan menilai risikonya. Nah, di aplikasi ini yang sudah baku atau yang tidak bisa diubah adalah jumlah skornya 1 sampai dengan 5, rank skornya 1 sampai dengan 5 itu tidak bisa diubah. Tapi kriterianya bisa diubah. Misalkan di daerah terpencil yang mungkin fasilitas pendidikannya masih kurang memadai, hanya ada SMA misalkan. Ya kita untuk skor 1 atau skor yang sangat memadai kita pilih SMA misalkan seperti itu. Tapi berbeda di daerah yang mungkin fasilitas pendidikannya sudah sangat memadai, banyak perguruan tinggi di sana, kita anggap S1 atau S2 ke atas sangat memadai misalkan seperti itu. Jadi kriterianya silahkan ditentukan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Dan ini contohnya, misalkan contoh yang di sini adalah tingkat pendidikan kepala desa. Karena kalau kita mau menggunakan tingkat pendidikan perangkat desa, sedangkan perangkat desa itu jumlahnya lebih dari 1, kita akan kesulitan membuat rank skor 1 sampai dengan 5. Ya, kecuali bisa merumuskan sendiri gimana caranya. Misalkan kita mau menilai tingkat pendidikan perangkat desa, karena biasanya perangkat desa kan pasti lebih dari 1. Jadi yang paling mudah tingkat pendidikan kepala desa yang hanya 1 orang. Begitu juga dengan aspek non keuangan yang lain ya, kayak geografis atau pembinaan atau pengawasan dan seterusnya ya. Itu kriterianya silahkan bisa ditentukan.
Ya, jadi dari aplikasi Siswa Kudus ini tidak baku seperti ini ya. Ini hanya contoh. Nanti silahkan ditentukan kriterianya seperti apa sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keadaan di kabupaten atau kota masing-masing. Ya. Nah, kemudian selain tema yang sudah kami tentukan, tema SDM, tema geografis, pembinaan dan pengawasan, ada satu lagi tema lainnya. Ya, di tema lainnya ini silahkan ditentukan sendiri temanya apa. Ya, silahkan ditentukan sendiri temanya apa, terus kemudian kriterianya apa. Nah, di sini kami contohkan adalah temanya, kita memakai tema IDM ya, yang dari Kemendes. Ada 5 status desa, desa mandiri, seterusnya sampai desa sangat tertinggal. Nah, kita jadikan itu sebagai tema lainnya. Tapi nanti kalau misalkan pada prakteknya tidak menggunakan ini juga silahkan. Ya, tema lainnya misalkan kita mau menggunakan tema jumlah pengaduan misalkan, ya silahkan. Ya, jadi tema lainnya ini bebas. Nah, tapi mohon maaf kami hanya memfasilitasi satu saja jenis tema lainnya. Nah, kemudian dari 5 tema aspek non keuangan ini itu juga ada custom atau fleksibilitas lagi, yaitu bisa dipilih mana tema yang akan dipilih, mana tema yang tidak akan dipilih. Ya, itu ada di menu tool setting aspek non keuangan. Jadi kalau misalkan dari 5 aspek non keuangan ini tidak akan dipilih semua, artinya tidak akan digunakan, ya silahkan. Ya, jadi aplikasi ini juga memberikan kebebasan kepada user. Kalau misalkan data SDM ternyata sulit diperoleh, data geografis juga sulit diperoleh, data pembinaan, data pengawasan dan misalnya aspek non keuangan lainnya juga sulit diperoleh. Ini misalkan ekstrimnya seperti itu ya. Ya, silahkan tidak digunakan, tinggal diubah aja di sini, tidak usah dicentang. Tapi di sini kita simulasikan centang semua ya. Nah, jadi seperti itu untuk kriteria aspek non keuangan. Sedangkan aspek keuangan itu semuanya wajib diproses ya. Tapi kalau untuk yang aspek non keuangan silahkan dipilih temanya mana yang akan digunakan. Setelah temanya dipilih, silahkan ditentukan kriterianya. Sedangkan untuk aspek non keuangan lainnya silahkan ditentukan sendiri temanya. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan ringkasnya untuk integrated review ini. Nah, kemudian di sini ya di pemilihan skor risiko ini, data yang tampil di sini per semua desa ini ya, itu pemeringkatan semua desa dalam satu kabupaten. Ya, jadi mana desa yang dianggap resiko paling tinggi ya, tapi sekali lagi ini baru indikasi awal, belum belum memastikan bahwa desa itu pasti bermasalah, belum tentu ya. Jadi ini hanya indikasi awal berdasarkan faktor-faktor resiko yang coba kita proses tadi. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan di sini ada peringkat per kecamatan, karena biasanya di Inspektorat Kabupaten Kota itu irbannya itu wilayahnya per kecamatan ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan pemeringkatan dalam satu kabupaten itu, ternyata rencananya kita mau mengambil 10 desa paling atas ya, 10 desa peringkat paling atas. Ternyata dari 10 desa itu semuanya ada di irban 1 misalkan. Nah, apa irban lain nggak bekerja misalkan. Nah, karena itu kami coba memberikan fitur pemeringkatan juga bisa per kecamatan. Ya, jadi misalkan irban 1 kecamatan ABC, kita mau mengambil dari masing-masing kecamatan itu peringkat tertingginya desa apa saja. Peringkat tertinggi desa di kecamatan A apa, peringkat tertinggi desa di kecamatan B apa, terusnya. Kemudian irban 2 desanya D, E, F misalkan. Masing-masing kecamatan kecamatan D peringkat tertingginya siapa, desa apa, dan seterusnya ya. Jadi aplikasi ini kami coba kembangkan juga berdasarkan masukan-masukan ketika kami melakukan FGD dalam proses pengembangannya. Kemudian bagaimana cara memilih desa sampel ini? Apakah harus selalu peringkat atas? Apakah harus selalu peringkat yang tinggi? Ya, kami tidak membatasi di situ. Kami tidak membatasi seperti itu ya. Jadi kami aplikasi hanya memberikan informasi ini loh, desa dengan peringkat skor tertinggi sampai dengan skor terendah resikonya.
Sedangkan kebijakan atau menentukan desa mana yang akan diuji petik itu sepenuhnya inspektorat yang menentukan, ya, aktif yang menentukan. Ya, apakah kita mau mengambil 10 peringkat tertinggi atau mengambil 15 peringkat tertinggi, sekali lagi itu sepenuhnya diserahkan ke APIP, tergantung sumber daya, sumber dana, ya, dan mungkin jumlah desanya, ya. Atau mungkin ada informasi lain, walaupun dia desanya skornya rendah tapi mengharuskan untuk dilakukan uji petik, ya silakan diambil, ya. Jadi sekali lagi, proses integrated review ini hanya menampilkan scoring resiko atau pemetaan resikonya, ya, bukan research gitu lah, tapi dari profil resiko, ya. Ini loh desa-desa yang peringkat tertinggi. Tapi sekali lagi, karena ini baru indikasi awal, jadi belum tentu desa itu memang bermasalah, ya, tapi hanya indikasi awal. Nah, di sini dengan adanya fitur ini, pemilihan desa sampling ini, ya sebenarnya membuat kita APIP dalam menentukan desa sampling itu nggak sembarangan. Kita mau ada sistematikanya, ada metodologinya, ya, ada perhitungannya. Ya, jadi nggak sembarangan desa sampling. Oh, kita mau desa yang mana yang akan kita uji petik misalkan. Oh, desa A, kenapa? Karena banyak durenya misalkan. Ya. Jadi nggak seperti itu. Kita memang pengujiannya kita coba lakukan seprofesional mungkin menggunakan metode atau menggunakan sistematika yang jelas. Nah, salah satunya melalui mekanisme integrated review ini. Nah, kemudian mengenai surat tugas. Ya. Di surat tugas ini, ya, aplikasi Siswa Studes ini bukan aplikasi untuk manajemen administrasi surat tugas. Ya, sekali lagi, aplikasi Siswa ini bukan aplikasi untuk manajemen surat tugas. Jadi surat tugas yang diinputkan di sini itu adalah sebagai semacam alur bisnisnya saja, alur prosesnya saja di aplikasi. Surat tugas silahkan tetap dibuat secara manual atau sesuai tata naskah dinas yang ada, ya. Nah, baru diinputkan ke dalam aplikasi. Ya, jadi aplikasi di surat tugas ini hanya sebagai alur bisnisnya untuk proses lebih lanjutnya, ya, bukan administrasi surat tugasnya. Nah, kemudian mengenai desa yang diuji petik, apakah harus dalam satu surat tugas atau bisa satu surat tugas beberapa desa. Nah, ini juga waktu itu menjadi isu kami, ya, bahwa ada inspektorat yang satu surat tugas itu bisa mengakomodir untuk beberapa desa yang diuji petik. Tapi ada juga inspektorat yang satu desa ya satu surat tugas, misalkan seperti itu. Nah, aplikasi ini silahkan bisa keduanya, ya, satu surat tugas bisa untuk beberapa desa, ya, atau satu surat tugas untuk satu desa saja, ya silahkan, ya, aplikasi ini bisa mengakomodir keduanya. Itu ya untuk flashback sekilas untuk menu integrated review. Kemudian menu selanjutnya adalah audit rinci. Nah, kalau tadi menu integrated review itu datanya seluruh desa dalam satu kabupaten, untuk audit rinci ini lebih spesifik, lebih dikhususkan untuk desa-desa mana yang sudah diuji petik. Mohon maaf, saya ngecas dulu. Jadi di menu audit rinci, nah, di menu ini lebih rinci atau lebih spesifik ke desa tertentu, yaitu desa yang diuji petik berdasarkan surat tugas. Nah, kalau belum input surat tugas atau belum memilih desa sampling, tidak akan bisa lanjut ke menu ini. Ya, jadi harus diinputkan dulu surat tugasnya sampai dengan memilih desanya. Makanya di aplikasi ini kita tidak bisa berjalan kalau tidak bisa memproses selanjutnya kalau belum ada proses integrated review. Nah, jadi di sini menunya itu sudah kami bikin berurutan, ya, tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, gampangnya gini, kalau misalkan di keuangan daerah atau keuangan desa, atau keuangan daerah lah, misalkan keuangan daerah, proses penatausahaan itu kan ada mulai dari SPP, SPM, SP2D misalkan seperti itu. Nah, proses SP2D tidak akan bisa dibuatkan SP2D-nya kalau tidak ada SPM-nya. Begitu juga tidak akan bisa membuatkan SPM kalau tidak ada SPP-nya. Dan kalau SPM itu sudah ada SP2D-nya, SPM itu tidak bisa diedit atau tidak bisa diubah atau tidak bisa dihapus, seperti itu ya.
Jadi itu salah satu bentuk pengendalian aplikasi. Begitu juga di aplikasi Siswa Studes ini. Ya, di sini bukan masalah SPPS SP2D, tapi prosesnya antara integrated review sampai audit rinci. Jadi kalau sudah proses audit rinci, ya nanti data-data integrated review-nya tidak bisa diubah lagi. Ya, sudah kita anggap sudah final. Ya. Dan kita tidak bisa melakukan proses audit rinci kalau belum ada data integrated review-nya. Nah, itu salah satu bentuk pengendalian aplikasi. Sekarang di audit rinci ini, ya, kita pilih desa dulu. Nah, di sini akan muncul surat tugas tadi yang sudah kita inputkan. Kita lihat di sini. Surat tugas nomor 01. Di sini ada 3 desa. Nah, kalau tadi kan desa sampelnya kita pilih kalau nggak salah 6. Tapi yang kita masukkan ke dalam surat tugas baru 3. Makanya di sini hanya muncul 3. Ya. Jadi walaupun desa tersebut sudah diuji petik, sudah dipilih akan masuk dari sampel, tapi kalau belum dibuatkan surat tugas, ya tidak akan muncul di sini. Kita pilih salah satu, misalkan desa Cijulang. Nah, di desa Cijulang ini, di sini ada beberapa proses ya, ada beberapa proses pengujian. Yang pertama, survei pendahuluan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya tidak akan mempraktekkan input ya, hanya akan melihatkan saja data-data yang sudah masuk. Jadi izin saya ganti dulu untuk data yang sudah ada isiannya. Oh ya, perlu kami sampaikan ya bahwa data yang kami gunakan di sini adalah data dummy, ya, data simulasi, tidak merujuk ke kabupaten tertentu ya. Kalau ada kesamaan nama desa atau kecamatan ya mohon maaf ya. Ini kami gunakan data dummy. Yang pertama survei pendahuluan. Ya. Jadi di aplikasi ini untuk pengujian-pengujian itu ada istilahnya kertas kerja dukungan, ada kertas kerja utama. Ya, kertas kerja dukungan itu sebagai supporting data sampai menjadi kesimpulan di kertas kerja utama. Contohnya di sini survei pendahuluan. Kertas kerja dukungan yang pertama adalah data umum desa. Terus kemudian kertas kerja dukungan yang kedua adalah realisasi APBDes. Kemudian kertas kerja utamanya adalah kesimpulan utama atau menyimpulkan atau rekap kesimpulannya dari kertas kerja dukungan 1 dan kertas kerja dukungan 2. Jadi masing-masing kertas kerja ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini bentuknya narasi. Ya. Narasi hasil dari pengujian yang dilakukan. Nah, narasi di sini tidak otomatis ya, harus diinputkan. Kata-katanya silahkan disesuaikan sendiri ya. Jadi kata-katanya tidak otomatis menghasilkan terdapat ujung enggak, ini enggak otomatis, tapi benar-benar harus diinputkan adjustment atau buah pikirnya dari timnya. Kemudian audit rinci yang kedua adalah pengujian sederhana sistem pengendalian intern. Nah, kami coba meniru SPIP yang di Pemda, walaupun nggak sedetail atau sekompleks SPIP di Pemda ya. Tapi kami coba meniru pengujian sederhana, makanya di sini kami katakan sederhana SPI yang ada di desa. Ya. Di sini bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari 5 unsur ini kita coba kembangkan menjadi 35 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Semakin bisa ya, nilainya akan semakin baik. Di sini juga kami ada scoringnya. Jadi kalau misalkan rank skornya sekian persen, misalkan di bawah 25%, jadi pengendalian SPI-nya tidak memadai dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Ya, bentuk datanya seperti ini. Nah, di sini untuk kertas kerja dukungan maupun kertas kerja utama di aplikasi Siswa Studes ini itu banyak yang berupa Word atau Excel ya. Jadi kami kembangkan di sini tujuannya agar bisa lebih dimodifikasi atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena sekali lagi aplikasi Siswa Studes ini hanya panduan ya, tidak saklek harus seperti ini. Kalau misalkan kertas kerja ini dianggap kurang lengkap, silahkan ditambahkan ya, karena ini kan bentuknya Word, jadi bisa langsung diedit, silahkan ditambahkan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk pengujian SPI, daftar pertanyaannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam penggunaan aplikasi ini itu tidak menutup
proses-proses yang secara di luar sistem, ya, secara teknis harus dilakukan. Misalkan pengujian SPI ini bentuknya pertanyaan. Kalau pertanyaan ini berarti teknik audit yang digunakan bisa melalui wawancara atau konfirmasi. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi sebagai bahan dukungan, misalkan apakah ada sebuah organisasi dan uraian tugas yang sudah diformalkan. Misalkan dijawab iya, berarti kita harus mendalami lagi apa buktinya misalkan. Nah, di sini keterangan ditulis, oh ada SK struktur organisasi misalkan seperti itu. Nah, jadi ini bentuknya bisa wawancara atau mungkin konfirmasi atau mungkin semacam survei ya. Misalkan desa yang menjawab, oke silakan desa menjawab, tapi dilampiri bukti dukungnya, misalkan seperti itu. Terus kemudian kita melakukan konfirmasi ulang. Nah, kira-kira seperti itu ya teknik audit untuk pengujian SPI. Ini otomatis angkanya seperti ini ya, ini otomatis dari sistem. Jumlah pertanyaan yang dijawab ada 12 sehingga memperoleh skor 34,29%. Nah, ini juga otomatis dianggap kurang memadai. Sedangkan catatan auditor yang ada di sini ya, itu adalah narasi yang ditulis oleh auditor itu sendiri. Nah, kemudian proses selanjutnya ada uji substantif. Nah, uji substantif ini ada 8, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Edi ya. Nah, uji substantif ini ada 8 pengujian. Ya, saya ambil contoh saja, misalkan belanja ya. Misalkan belanja. Nah, belanja ini kita akan ada beberapa kertas kerja dukungan ya, ada beberapa kertas kerja dukungan terkait dengan belanja, misalkan sampel bukti di sini. Nah, sampel bukti ini adalah data-data yang ada di Siskudes, ya, kita ambil datanya, misalkan seperti ini saya contohkan ya, kita load. Nah, di sini akan muncul data-data sampel bukti yang ada di Siskudes. Nah, sampel bukti yang di Siskudes itu Bapak Ibu juga harus memahami penata usaha di Siskudes. Kenapa saya bilang harus memahami? Karena kalau hanya lihat di sini sampel bukti itu maksudnya sampel bukti apa sih gitu ya. Nah, makanya di slide awal tadi saya sampaikan dalam menerapkan implementasi Siskudes ini Bapak Ibu user harus paham ya, tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, termasuk di Siskudes-nya. Di Siskudes itu untuk penata usahaan itu hanya ada SPP, tidak ada SPM, tidak ada SP2D ya di Siskudes. Untuk belanjanya itu hanya ada SPP, terus kemudian pencairan. Nah, di dalam SPP itu ada namanya rincian SPP berupa mata anggarannya atau rekening belanjanya. Misalkan ada belanja ATK, belanja perjalanan dinas, dan seterusnya. Nah, terus kemudian masing-masing rincian belanja itu tadi, misalkan belanja ATK, itu di dalamnya ada kwitansi atau bukti pengeluaran. Nah, misalkan belanja rincian ada belanja ATK, kwitansinya atau bukti pengeluarannya ada belanja ATK di toko A, di toko B, dan seterusnya. Ya, jadi satu rincian belanja ini bisa berisi beberapa bukti pengeluaran atau kwitansi. Nah, di pengujian ini yang kita uji adalah bukti kwitansi tersebut. Ya. Nah, pengujian di sini yang akan muncul adalah semua data dari Siskudes untuk desa bersangkutan. Kalau di sini contohnya desa Cijulang. Nah, di sini kita bisa cari bukti-bukti mana yang akan kita lakukan uji petik. Ya, misalkan kita akan mencari dengan nilai tertinggi. Nah, ketika kita klik nilai di sini, dia akan mensortir bukti kwitansi dengan nilai tertinggi atau terendah. Nah, atau misalkan kita akan mencari bukti yang nilainya di atas 20 juta misalkan. Tinggal kita ketik di sini lebih besar dari 20 juta. Nah, di sini akan tampil ada 25 bukti yang nilainya di atas 20 juta. Ya. Atau kita mau cari bukti kwitansi terkait dengan upah tenaga kerja. Nah, kita bisa cari di sini ada menu carinya, upah tenaga. Nah, akan muncul bukti-bukti kwitansi terkait dengan upah tenaga kerja. Nah, jadi di aplikasi ini kita sediakan fitur-fitur untuk mengolah data, ya, untuk mencari, memudahkan Bapak Ibu dalam mencari data atau mencari informasi, ya, sehingga ketika akan turun ke desa kita sudah tahu nih bukti mana yang akan kita uji petik, bukti mana yang akan kita dalami. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian contoh lain, misalkan terkait dengan perpajakan.
sini akan menampilkan, ketika saya klik load di sini, akan menampilkan data-data pemotongan dan penyetoran yang sudah dilakukan oleh desa yang sudah diinputkan di Siskudes. Nah, ini kebetulan contohnya sudah diinputkan semua ya, sehingga nggak ada saldo-saldo kosong gitu ya. Nah, kita akan melakukan uji petik salah satu kwitansi yang misalkan yang nilai kwitansinya paling gede misalkan ini, tinggal kita pilih, terus kemudian kita lakukan uji petik. Nah, uji petik di sini kita akan menguji berapa sih potongan yang seharusnya, berapa sih store yang seharusnya, sehingga ada saldo, apakah ada saldo enggak yang belum terbayarkan misalkan seperti itu. Ya. Itu untuk pengujian substantif. Jadi mohon maaf nggak saya jelaskan semuanya. Intinya pengujian ini kita coba melakukan pengujian yang selama ini kita manual, kita coba bantu dengan aplikasi. Aplikasi Siswa Siskudes ini akan membantu memberikan data-data, akan mengolah data, ya, mempermudah dalam proses pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian menu selanjutnya, di sini ada permasalahan, ada temuan dan hal lainnya. Ya. Jadi di sini kita juga ada inputan untuk temuan, penyebab, saran dan tindak lanjut. Di sini juga ada kodifikasi temuan, tapi mohon maaf untuk kodifikasi temuan ini memang belum ada dasar aturannya ya, belum ada regulasinya. Semoga nanti pihak regulator juga bisa membuatkan regulasinya ya, sehingga sebagai dasar hukum dalam kita membuat referensi temuan ini. Nah, di sini kami coba memodifikasi dari yang sudah ada, misalkan dari SIM HP, dari SIM HP-nya PPKP kita coba modifikasi, karena untuk kodifikasi temuan desa misalkan, kalau di SIM HP kan nggak ada ya, kerugian BUMDes misalkan, nggak ada, adanya kerugian BUMDes, sehingga kami modifikasi dari BUMD menjadi BUMDes misalkan seperti itu. Nah, jadi daftar-daftar temuan di sini kami coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan desa. Nah, data-data temuan ini juga yang nanti rencananya kami akan kompilasi secara nasional, ya, sehingga kita bisa tahu peta permasalahan desa se-Indonesia. Kami harapkan seperti itu ya. Mimpi kami bisa mendapatkan data hasil pengawasan secara nasional, sehingga kami di pusat, PPKP maupun Kemendagri bisa sebagai dasar pengambilan keputusan dalam membuat regulasi-regulasi maupun dalam membuat aturan itu bisa lebih akurat karena berdasarkan hasil pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Kota. Nah, kemudian di menu pelaporan, ya, misalkan tadi bisa diulang. Saya kasih contoh misalkan rekapitulasi kesimpulan kertas kerja ya. Di sini bentuknya Word, jadi semacam notisi audit atau apa. Bentuknya Word, jadi silahkan disesuaikan dengan tata naskah dinas yang ada di inspektorat masing-masing. Kalau misalkan ini mau dijadikan sebagai bahan laporannya juga silahkan. Di sini untuk yang misalkan SPI kurang memadai, unsur-unsur yang masih lemah, kita lihat dari di sini. Nah, ini otomatis dari sistem. Ya. Tapi karena ini bentuknya Word, silahkan ditambahkan atau silahkan disesuaikan. Misalkan ada kata-kata yang kurang pas, ya silahkan disesuaikan narasinya. Terus kemudian ini contoh kesimpulan dari masing-masing pengujian substantif, ini juga otomatis dari sistem, tapi mengambil dari yang sudah diinputkan di aplikasi. Kemudian di menu selanjutnya, nah ini misalkan Bapak Ibu mengimplementasikan aplikasi situasi ini tidak online ya. Nah, ini ada menu ekspor impor. Jadi misalkan dalam satu tim uji substantif perencanaan dikerjakan oleh si A, uji substantif belanja dikerjakan oleh si B. Ketika akan digabungkan dalam ketua tim, kita bisa menggunakan menu ekspor impor yang ada di sini. Ya. Kemudian ada report Siskudes. Nah, tadi sudah jelaskan juga pagi tadi sama Pak Edi ya. Jadi aplikasi Siswa Siskudes ini juga ada menu report atau laporan-laporannya Siskudes seluruh desa. Ya. Jadi tanpa perlu membuka aplikasi Siskudesnya, kita bisa melihat laporan Siskudes yang ada di desa dengan catatan datanya sudah terkompilasi semua dalam satu data.